adalah TUF Gaming yang biasa kita gunakan untuk membuat konten, main game, juga programming tentunya. Untuk informasi lebih lengkapnya kita akan bahas, tapi sebelumnya kita buka dulu ya apa sih isinya. Isinya seperti ini. Kita taruh di bawah saja supaya ini ya. Oke. Nah, ini produknya namanya TUF Gaming F15 seperti ini ya. Kita buka isinya seperti apa. Seperti ini. Ini sudah terinstall Windows 10 ya, original. Nah, ini bentuknya. Nanti kita akan review lebih lanjut di dalamannya. Ini hanya untuk tunjukkan produknya saja. Ini produk dari Asus ini kayaknya luar biasa nih untuk membuat konten juga untuk programming. Kalau ini sebenarnya akan digunakan untuk membuat program sih. Jadi kalau deep learning kita butuh untuk training. Nah, ini sangat sesuai sekali karena VGA-nya luar biasa. Lumayan sudah menggunakan 3050 RTX ya. Core i7. Oke. Oh iya, ini kita dapat tulus tasnya. Ya, ini tasnya lumayan bagus ya, nggak seperti biasanya. Modelnya ransel seperti ini. Jadi army banget. Di sini ada tulisannya The Ultimate Force. Ya, ini tas ransel. Seperti tasnya seperti biasa, tapi di sebelah sini. Oke, ini sisi luarnya ya, terlihat gagah nih dengan adanya mur-mur ini. Kemudian ini logo dari TUF. Ini ada tulisan TUF-nya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi depannya. Jeng-jeng, keyboardnya sudah RGB, jadi di sini warna-warni ya, jadi meriah. Di sini sudah menggunakan mouse yang terpisah di sini ya, tombol mouse yang terpisah, jadi lebih mudah digunakan pada saat ngedesain tanpa mouse eksternal. Kemudian di sini ada logo Intel Core i7, kemudian ada logo Nvidia RTX series, ini menggunakan 3050. Kemudian WiFi nya menggunakan WiFi 6 ya. Terus berikut deskripsi produk yang dimiliki oleh Asus TUF Gaming F15 FX506 HCB i735B6GU. Performansinya menggunakan Intel Core i7 generasi 11, prosesor 2,3 GHz, 24 MHz up to 4,6 GHz, menggunakan 8 core. Kemudian GPU-nya menggunakan Nvidia GeForce RTX 3050, GPU 43 GDDR6, displaynya lumayan luas, bahkan sangat luas ya, 15,6 inci FHD 1920x1080, menggunakan IPS 250 nits. Kemudian
RGB 62,5%, NTSC-nya 45%. Ini sudah cukup bagus ya. Kemudian memorinya masih menggunakan single channel 8GB DDR4 3200 SODIMM. Jadi nanti bisa di-upgrade dengan memori yang sama, menggunakan DDR4 3200 yang 8 lagi, sehingga bisa 16GB. Jadi disarankan menggunakan 2 slot channel ini semuanya terisi. Kemudian storage bawaannya masih menggunakan SSD yang 512. Ini jika dirasa kurang masih bisa di-upgrade, tambahin satu lagi sehingga bisa jadi 1 tera. Kemudian dari sisi keyboard, keyboardnya backlit chipset keyboard RGB ya. Kemudian software bawaan yang sudah ditanamkan di sini ada Windows 10 Home, kemudian plus Office Home and Student 2019 ya di dalamnya. Kemudian speakernya lumayan bagus, 2 kali 2 watt speaker. Kemudian wifi-nya menggunakan Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 dual band. Kemudian di sini ada I/O-nya, satu Type C USB, kemudian satu RJ45 LAN port, kemudian ada 3 kali USB 3,2 Gen 1. Kemudian sama dengan yang lainnya, menggunakan 3,5 mili combo jack ya. Jadi headset yang sebelumnya bisa digunakan di sini ya, seperti biasa. Kemudian ketahanan baterai lumayan, ini bisa tahan sampai 5 jam ya. Garansi dari Asus 2 tahun, kemudian 1 tahun garansi dari Asus ya. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, ini bisa langsung ke Asus. Gambarnya seperti ini. Ini saat video dibuat ini harganya berkisar di antara 17.700-an ya. Jadi sangat murah untuk spek di level di katanya ya. Nah baik, kita lihat dari spek dari komputernya. Kita bisa sistem ini ya. Jadi kita cek apakah benar apa yang di display tadi dengan isinya. Nah ini prosesornya generasi 11 Intel Core i7 11800H ya. Kemudian ini install RAM-nya ada 8GB. Kemudian ini spesifikasi Windows-nya ya. Nah sekarang kita lihat fitur lainnya, yaitu NVIDIA Control Panel. Di NVIDIA Control Panel ini kita bisa lihat ada settingannya. Settingnya seperti ini. Jadi di sini defaultnya kita bisa memilih ya prosesornya, auto select di sini apakah kita menggunakan RTX-nya atau menggunakan CPU-nya. Nah, di sini udah defaultnya adalah auto select. Jadi nanti tinggal kita pilih saja pada saat kita butuh menggunakan RTX-nya, maka kita pilih RTX-nya. Kalau misalkan kita hanya butuh CPU-nya, kita hanya menggunakan CPU. Terus kenapa mesti dipisah seperti ini? Nah, pada saat kita selalu menggunakan versi GPU-nya, tentu lebih banyak menggunakan konsumsi daya listrik ya, sehingga listriknya akan cepat habis baterainya. Makanya di sini di default-kannya adalah auto select. Oke. Kemudian apalagi ya? Oke, saya rasa semuanya sudah cukup ya. Jadi ini adalah review dari produk
staff gaming dari Asus yang kami gunakan untuk membuat konten, kemudian untuk belajar, dan tentunya untuk main game. Oke, terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya.